Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Gimana kabar kalian di sana? Seperti Nahemia Taimnanu di Ampoang, Febri Martias di Padang, Jack di Tasikmalaya, Imam di Blora, Haki di Selong Lombok Timur, Alan di Riau, kemudian akun Memen 142, Bade Biru Fishing Sitaro, Taufan 504, Heri 27 dan semuanya dimanapun berada. Mimin berdoa semoga kehidupan kalian baik-baik saja. Mimin juga berharap agar perang yang terjadi antara India dan Pakistan benar-benar berakhir. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film India berjudul Tandel tahun 2025 yang dibintangi oleh Saif Alapi dan Naga Chaitanya. Film ini terinspirasi dari kisah nyata. Ceritanya tentang cinta, hubungan Pakistan-India, dan tentu saja ada aksi yang menghibur mata. Para penduduk desa Macilesam, negara bagian Andhra Pradesh sudah turun-temurun menjadi pelaut. Belakangan mereka rela pergi ke pelabuhan Gujarat dan bekerja berdasarkan kontrak untuk menangkap ikan selama 9 bulan. Setiap bulan ikan yang berhasil ditangkap harus dibawa ke pelabuhan sebelum kembali melaut lagi. Semakin banyak ikan didapat, semakin tinggi pula bayaran yang diterima. Kelompok nelayan itu memiliki seorang tandel atau pemimpin bernama Sida. Saat ini mereka sedang membawa ikan ke pelabuhan. Seorang nelayan yang masih muda, Raju, sudah tidak sabar bisa teleponan dengan pacarnya yang bernama Satya. Maklum saja, mereka tidak bisa komunikasi selama Raju di tengah laut. Sekelompok preman laut datang mendekat. Mereka minta uang alias malak. Jika tidak diberi, ikan yang sudah ditangkap akan dibawa. Sida selaku tandel memohon belas kasihan. Pemimpin preman justru bersikap kasar. Raju yang melihat itu tidak tinggal diam. Raju melompat menendang para preman. Setelah beraksi, Raju kembali fokus teleponan dengan kekasihnya. Tapi beberapa preman kembali mengganggu hingga HP Raju sempat terjatuh. Raju jadi marah. Sambil teleponan, Raju bertarung mengalahkan semua preman. Raju dan yang lain bisa membawa ikan ke pelabuhan dengan aman. Waktu yang ada dimanfaatkan oleh Raju dan Satya untuk teleponan. Ketika Raju harus melaut lagi, rindu harus ditahan. Rindu yang menderu akan benar-benar terobati setelah 9 bulan. Raju dan kelompoknya akan pulang ke desa. Raju maupun Satya sudah tidak sabar menunggu momen itu. Pada saat tiba di kampung halaman, Raju tidak segera pulang ke rumah. Orang pertama yang ditemui adalah Satya. Mereka bisa sepuasnya meluapkan rindu dalam dada. Begitulah keindahan sebuah hubungan LDR. Yang ada hanya rindu, rindu, dan rindu. Satya tidak hanya mencintai Raju, tapi juga dekat dengan calon mertuanya. Ibu Raju, Gorama, sudah mengenal Satya sejak kecil. Maklum saja, mereka satu kampung dan bertetangga. Sedangkan ayah Raju, Feraya, sudah lama meninggal. Dulunya Feraya adalah tandel atau pemimpin para nelayan. Raju dan teman-temannya sangat menikmati waktu istirahat di desa sebelum mereka kembali bekerja. Tapi Raju melihat Sida sedang frustasi. Penyebabnya ada aktivitas penambangan pasir di pesisir pantai. Penambangan itu sangat membahayakan. Pemerintah memberi izin karena uang suap. Sida selaku tandel sudah berusaha agar penambangan dihentikan. Sida justru diolok-olok. Profesinya sebagai nelayan juga direndahkan. Sida sedih tidak bisa berbuat apa-apa. Mendidih darah Raju mendengar semua itu. Raju langsung pergi ke lokasi. Tanpa basa-basi, Raju memberi pelajaran dengan tangan dan kaki kepada orang-orang di tambang. Kemampuan bertarung Raju yang hebat membuat lawannya takluk. Sida dan penduduk desa juga takjub.
Sejak saat itu, Sida mengangkat Raju sebagai penerusnya, yaitu menjadi seorang tandel. Semua orang bergembira, Satya juga bangga dengan kekasihnya. Apalagi Raju memang ingin seperti sang ayah yang menjadi tandel semasa hidupnya. Tiba waktunya bagi Raju untuk pergi melaut lagi. Satya tidak mau berpisah sedetik pun di malam terakhir. Raju menemani Satya hingga tertidur lelap dalam dekapannya. Setelah itu Raju pergi membentangkan bendera nelayan. Inilah pertama kali Raju akan melaut sebagai tandel. Satya terus-terusan menelpon karena Raju pergi tanpa pamit. Tapi rasa kecewa Satya tidak sebanding dengan cinta besar yang dimilikinya. Obrolan mereka terputus setelah kapal Raju berada di tengah laut. Mereka harus LDRan lagi selama 9 bulan ke depan. Nasib buruk menimpa beberapa nelayan yang pergi melaut dengan perahu kecil. Ombak besar di tengah laut telah menghantam perahu mereka hingga ambruk. Seorang nelayan meregang nyawa. Adik perempuan korban, Chandra, sangat berduka atas musibah itu. Chandra jadi mengkhawatirkan keselamatan suaminya yang pergi melaut bersama kelompok Raju. Kesedihan dan kekhawatiran Chandra bisa dirasakan oleh Satya selaku tetangga dekat. Satya juga mengkhawatirkan Raju. Satya takut kekasihnya itu mengalami hal buruk. Tidur Satya tidak bisa nyenyak lagi. Ayah Satya, Somaya, memahami kegelisahan putrinya. Satya justru menanyakan alasan ayahnya tidak pernah melaut seperti penduduk desa yang lain. "Ayah, kenapa pekerjaan ayah membuat jaring? Kenapa tidak pergi memancing ke laut?" tanya Satya. Rupanya Somaya pernah tergila-gila menjadi pelaut. Bahkan dulu Somaya dan ayah Raju bersaing untuk menjadi tandel. Tapi suatu hari Somaya tidak menemukan istrinya saat pulang dari laut. Beberapa warga memberitahu bahwa istri Somaya telah meninggal serangan jantung. Hancur hati Somaya dengan kenyataan itu. Somaya tidak pernah menyangka akan menemukan istrinya sudah terkubur. Sejak saat itu, perhatian dan waktu Somaya hanya dicurahkan kepada Satya yang masih kecil. Untungnya ada Ibu Raju, Gorama, yang ikut membantu merawat Satya. "Jika saya pergi memancing ke laut, siapa yang akan menjagamu?" ujar Somaya kepada Satya. Penjelasan sang ayah membuat dada Satya terasa sesak. Apalagi sebenarnya Somaya kurang menyetujui hubungan Satya dan Raju. Somaya tidak ingin Satya bernasib sama seperti Ibu Raju yang menjadi janda karena suaminya meninggal di tengah laut. Satya semakin gelisah memikirkan Raju. Sudah lebih dari sebulan Raju tak kunjung memberi kabar. Lalu ketika panggilan telepon itu tiba, Satya tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Syukurlah Raju dan anggota kelompoknya baik-baik saja. Setelah 9 bulan melaut, rombongan Raju kembali ke kampung halaman. Satya langsung berlari memeluk Raju. Kali ini bukan rindu biasa, tapi rindu yang dipenuhi ketakutan. Raju tidak bisa membaca isi hati Satya yang selalu dilanda ketakutan. Kekasihnya itu sudah berbulan-bulan menderita perasaan. Bagi Raju, kematian kakak Chandra di tengah laut bukan sesuatu yang menyeramkan. Satya sangat ingin meminta Raju berhenti melaut, tapi lidahnya keluh. Satya bingung bagaimana cara memberitahu Raju. Apalagi sejak kecil Raju selalu ingin mengikuti jejak ayahnya sebagai pelaut tangguh. Satya mulai berbicara dengan Ibu Raju agar putranya itu tetap tinggal di desa. Tapi Ibu Raju tidak setuju. Sudah sewajarnya seorang pria pergi bekerja. Satya jadi kesal dengan respon calon mertuanya itu. Kemesraan Satya dan Raju tidak lagi seperti dulu. Satya tidak bisa menikmati kebersamaan mereka. Sikap Satya yang hanya bermuram durja tak kunjung membuat Raju mengerti. Sehari sebelum Raju akan pergi lagi, Satya memberanikan diri meminta Raju berhenti melaut. Satya merasa sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup dengan ketakutan selama Raju di tengah laut. Permintaan Satya bukan perkara mudah. Selain harus tetap bekerja, Raju juga sudah menjadi tandel. Soal kematian, siapapun dan dimanapun bisa saja mengalaminya. Tidak perlu takut, sudah 10 tahun saya melaut. Tidak pernah terjadi apa-apa. Kalaupun kapal tenggelam, saya tidak akan tenggelam, ucap Raju. Satya tidak mau mendengar penjelasan apapun. Keputusan Satya sudah final. Raju tidak boleh pergi lagi jika masih ingin mempertahankan hubungan mereka. Untuk menenangkan Satya, Raju terpaksa setuju. Raju juga bersedia berjanji memenuhi keinginan Satya. Hal itu membuat Satya bahagia. Senyum indahnya terlihat lagi. "Sayang, besok kita mulai cari pekerjaan baru. Saya yakin kamu akan mudah mendapatkan pekerjaan," ujar Satya. Giliran Raju yang lebih banyak diam. Raju membiarkan Satya tidur dalam dekapannya seperti yang sudah-sudah. Satya pun terlelap dalam mimpi indah.
Pada saat terbangun, Satya kaget karena Raju sudah tidak ada di sisinya. Jantung Satya berdegup kencang. Bendera kelompok nelayan juga terlihat sudah berkibar. Satya berlari ke stasiun kereta api dengan sejuta pertanyaan dalam dada. Raju! Satya berhasil menemukan Raju yang sudah bersiap berangkat. "Kamu sudah janji tidak akan pergi, tapi apa yang sedang kamu lakukan sekarang?" ujar Satya marah. Raju berusaha menenangkan Satya yang sedang dikuasai emosi. Raju mengaku harus pergi. Tidak mungkin dia yang seorang tandel tidak ikut. "Setelah saya pulang nanti, kita akan menikah," ucap Raju. Janji manis Raju tidak membuat Satya luluh. Satya tetap melarang Raju pergi. "Jika kamu pergi sekarang, itu sama artinya kamu meninggalkan saya untuk selamanya," ujar Satya. Raju terdiam diancam seperti itu. Satya adalah orang yang paling berarti dalam hidupnya. Tapi Raju juga harus memenuhi tanggung jawab untuk memimpin 22 nelayan dari desa mereka. Sekali lagi Satya bertanya untuk terakhir kalinya. Tetap saja Raju ingin pergi. Jawaban itu membuat Satya patah hati. Satya tidak mau lagi bicara dengan Raju. Satya bahkan tidak menoleh saat Raju naik kereta api. Sikap Satya membuat Raju tidak tenang pergi bekerja. Kisah cinta antara Satya dan Raju hancur lebur. Satya sakit hati dan kecewa. Satya tidak pernah menduga cinta yang telah dirawat dan dijaga selama ini tidak dihargai oleh Raju. Sungguh teramat perih dada Satya. Dia masih mematung duduk di kursi. Hujan yang membasahi pipi tak jua membuatnya beranjak. Untungnya sang ayah, Somaya, datang menjemput putrinya yang tengah patah hati itu. Raju berkali-kali menelpon Satya saat dalam perjalanan, tapi Satya tidak mau mengangkatnya. Raju jadi merasa sangat bersalah dan menderita batin. Bukan hanya Raju yang dirundung nestapa, Satya jauh lebih merasakan yang namanya kesepian. Kenangan tentang Raju selalu datang setiap waktu. Satya hanya ingin Raju kembali ke desa sehingga tidak mau bicara lewat telepon. "Saya yakin setelah kapal berlabuh dalam 30 hari, Raju akan langsung pulang menemui saya," ujar Satya kepada tetangganya Chandra. 30 hari telah berlalu. Raju justru tidak pulang-pulang. Raju hanya menelpon dari pelabuhan Gujarat. Satya tetap tidak mau mengangkatnya. Sampai-sampai Raju meminta bantuan ibunya agar bisa bicara dengan Satya. Tapi Satya lebih memilih diam dan beranjak pergi dengan air mata. Satya marah kepada Raju dan diri sendiri. Untuk melampiaskan amarahnya, Satya meminta sang ayah mencarikan calon suami. Ya, Satya ingin membalas rasa sakit hatinya dengan menikah. Somaya sampai terkejut mendengar keputusan putrinya. Tapi Satya sangat serius. Calon suami pertama yang didatangkan bernama Murali, seorang bujang lapuk. Murali yang bekerja di bank rontok, sok sibuk dan jual mahal. Sikap Murali berubah drastis setelah melihat kecantikan Satya. Apalagi Satya tidak berpikir 2 kali untuk menyetujui pernikahan itu. Murali dibuat seperti terbang melayang di atas awan. Mereka sepakat untuk langsung mengatur acara pernikahan. Tapi keesokan harinya Satya mengajak Murali bertemu untuk bicara 4 mata. Murali yang begitu bersemangat cukup terkejut mendengar Satya membicarakan tentang sosok pria lain bernama Raju. Satya menceritakan secara detail kisah dirinya dan Raju hingga keputusan untuk menikah. Murali terdiam mendengar cerita itu. Untungnya Satya memastikan akan tetap menikah dengan Murali. "Sebelum kita menikah, saya ingin bicara dengan Raju dulu. Dia harus tahu bahwa saya tidak mengkhianatinya. Saya hanya tidak menginginkannya dalam hidup," ucap Satya. Murali bisa memahami maksud dan tujuan Satya. Murali setuju menunda pernikahan sampai Raju pulang. Raju sendiri sedang bertarung melawan bahaya di tengah laut. Cuaca yang buruk dan ombak besar menghantam perahu mereka. Salah seorang anggota nelayan yang masih remaja, Kitu, hampir saja jatuh ke laut setelah tersapu ombak. Untungnya Raju bergerak cepat menjadi penyelamat. Tidak jauh dari kelompok Raju, ada perahu kecil yang hancur dihantam ombak. Raju mengajak teman-temannya menyelamatkan nelayan di perahu itu. Kepedulian dan tindakan heroik Raju berhasil menyelamatkan nyawa orang lain.
Kebaikan yang telah mereka lakukan berdampak buruk. Pasukan laut Pakistan datang mengepung. Ternyata tanpa disadari, kelompok Raju yang berjumlah 22 orang telah memasuki perairan Pakistan tanpa izin. Pihak Pakistan menangkap Raju dan kelompoknya karena diduga teroris. Mereka disidang dan akan dilepas jika terbukti hanya nelayan biasa. Raju mengirim surat kepada ibunya untuk memberitahu musibah yang telah menimpa. Satya selaku tetangga membacakan isi suratnya. Mereka semua terkejut mengetahui Raju dan yang lain telah menjadi tahanan Pakistan. Satya memberitahu keluarga nelayan lainnya tentang musibah itu. Mereka semua berduka. Tidak terkecuali Satya yang sangat mengkhawatirkan Raju meski akan menikah dengan orang lain. Satya juga mendapat surat khusus yang telah diselipkan oleh Raju. Kata-kata romantis masih saja ditulis untuk Satya. Raju tidak tahu jika Satya akan menikah dengan pria lain. Satya hanya bisa menangis memikirkan kisah cinta mereka. Menjadi tahanan Pakistan membuat Raju harus banyak-banyak bersabar. Mereka diolok dan dibully oleh narapidana di sana, terutama oleh seorang napi teroris bernama Rakim Bai yang sangat membenci India. Raju terpancing emosi saat negaranya dihina. Rakim akan menyerang Raju dengan pisau. Tapi kepala sipir penjara Fahad Mustafa datang menghentikan keributan. Mustafa meminta Rakim tidak mengganggu 22 tahanan India karena dalam pengawasan pengadilan. Raju dan kelompoknya juga diingatkan untuk tidak membuat masalah apapun. Kesengsaraan di penjara sedikit terobati dengan adanya balasan surat dari masing-masing anggota keluarga. Hanya Satya yang tidak menulis surat untuk Raju. Tapi bagi Raju, Satya sudah mencurahkan semua isi hatinya melalui setetes air mata yang membekas di lembar surat ibu Raju. Hubungan Raju dan Satya memang sangat erat dan dalam. Mereka telah berteman sejak kecil. Pada saat ayah Raju meninggal, Satya yang selalu ada menguatkan. Di sisi lain, warga desa Macilesam meminta bantuan pejabat sekelas wakil rakyat hingga menteri untuk membebaskan keluarga mereka yang ditahan Pakistan. Satya selalu ikut menemani, tapi tak kunjung ada hasil meski sudah berbulan-bulan. Masalah lainnya, pihak keluarga kehabisan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Situasi itu membuat Satya sedih. Satya jadi teringat ucapan Raju tentang gajinya yang ditahan 7 bulan oleh bos di Gujarat. Satya berinisiatif meminta bantuan calon suaminya, Murali, agar ditemani pergi ke pelabuhan ikan di Gujarat. Bos para nelayan itu bernama Seth. Satya menjelaskan tujuan kedatangannya untuk meminta gaji nelayan asal Macilesam yang sudah ditangkap pihak Pakistan. Seth justru mengusir Satya pergi. Perlakuan buruk itu membuat Satya marah. Satya datang bukan untuk meminta sedekah, tapi menuntut hak para nelayan. Satya tidak mau menyerah. Dia duduk melakukan protes di pelabuhan. Murali sampai bingung dengan tingkah Satya. Aksi Satya menarik perhatian semua nelayan di sana, apalagi dilakukan sampai malam hari. Bahkan Satya tetap bertahan hingga keesokan harinya. Salah seorang tokoh nelayan simpati melihat perjuangan Satya. Mereka sepakat untuk memperjuangkan hak-hak nelayan. Semua nelayan diajak mogok kerja. Mereka melakukan aksi protes agar tidak lagi dizolimi. Aksi itu diliput banyak media massa. Perjuangan Satya bisa dilihat oleh penduduk Macilesam dari televisi. Seth tidak memiliki pilihan lain kecuali memberikan sisa gaji yang diminta Satya. Sikap keras kepala Satya berbuah manis. Dia dan Murali bisa pulang membawa uang. Keluarga para nelayan sangat berterima kasih atas keberanian dan kebaikan hati Satya. Bantuan besar yang telah dilakukan Satya sampai ke para nelayan di penjara Pakistan. Satya persis seperti Raju yang bisa menjadi pelindung. Raju semakin bangga dengan Satya yang dianggap masih kekasihnya. Kebahagiaan Raju terasa lengkap setelah menonton berita tentang hasil keputusan pengadilan. Mereka akan segera dibebaskan karena terbukti bukan teroris. Kabar baik itu juga diterima Satya dari Kementerian Luar Negeri. Sebanyak 22 orang nelayan akan dibebaskan pada hari kemerdekaan India atau tanggal 15 Agustus. Satya sangat bahagia mendengarnya. Tapi di sisi lain membawa kesedihan. Karena setelah Raju pulang, Satya harus menikah dengan Murali sesuai janjinya. Murali juga sudah tidak sabar menjadi suami Satya. Orang tua Murali dan ayah Satya menetapkan pernikahan tanggal 2 September. Segala jenis persiapan pun dilakukan. Surat undangan pernikahan antara Satya dan Murali dikirim oleh warga ke penjara Pakistan. Sida yang menerima surat itu meminta semua orang merahasiakannya dari Raju.
Hati Raju bisa hancur jika mengetahui Satya akan menikah dengan pria lain. Saat ini kelompok Raju dipanggil pengadilan untuk diberitahu secara resmi tentang pembebasan mereka. Di sana juga ada utusan pemerintah India. Masalah yang tidak pernah diduga muncul. Hakim dan seisi pengadilan mendapat informasi penting tentang pencabutan hak khusus negara bagian Kashmir. Hakim meminta para tahanan asal India dibawa kembali ke penjara dengan pengawalan ketat. Pembebasan mereka ditunda. Kebijakan baru pemerintah India telah menyulut amarah Pakistan. Hubungan kedua negara memanas. Situasi jadi runyam. Banyak rakyat Pakistan turun ke jalan melakukan aksi protes demi membela saudara sesama muslim di Kashmir. Para pengunjuk rasa memblokir jalan raya. Mobil polisi yang membawa kelompok Raju juga dicegat. Salah seorang teman Raju yang memiliki tato dilihat oleh pengunjuk rasa. Tato itu menunjukkan identitas orang India. Amarah para pengunjuk rasa dilampiaskan dengan menyerang kelompok Raju. Polisi Pakistan yang berjaga kewalahan. Kelompok Raju berusaha melawan dan kabur menyelamatkan diri. Syukurlah mereka bisa lolos dari amukan massa. Kepala sipir penjara Fahad Mustafa sangat panik mendapat laporan dari anak buahnya. Mustafa pasti akan dikenai sanksi karena tahanan India telah kabur. Kejutannya, kelompok Raju kembali ke penjara di malam hari. Mustafa sampai terbengong. Raju menyebut dirinya tidak bersalah sehingga tidak perlu melarikan diri. Penundaan pembebasan Raju membuat Satya sedih. Ditambah lagi Menteri Luar Negeri India Sushma Swaraj yang memperjuangkan pembebasan para nelayan meninggal dunia. Satya jadi bingung. Wakil rakyat mereka juga angkat tangan. Satya disarankan pergi ke Delhi meminta bantuan Bansuri Swaraj yang merupakan putri Sushma Swaraj. Satya mengajak Murali dan Citra pergi ke Delhi. Citra ikut karena suaminya juga ditahan. Sayangnya kedatangan mereka di kediaman Bansuri Swaraj tidak dipedulikan. Hari kemerdekaan India tanggal 15 Agustus tiba. Kitu berinisiatif menancapkan bendera India untuk memberi penghormatan. Tindakan Kitu memantik amarah Rakim Bai dan kelompoknya. Rakim mencabut bendera itu dan ingin memukul Kitu. Raju muncul melindungi Kitu. Kali ini perseteruan antara Raju dan kelompok Rakim tidak terhindarkan lagi. Pertarungan sengit terjadi. Raju jauh lebih unggul. Sipir penjara yang ada di sana tidak bisa berbuat apa-apa. Raju menghajar kelompok Rakim hingga tak berdaya. Keributan yang telah terjadi membuat Fahad Mustafa kecewa, apalagi untuk pertama kalinya bendera India berkibar di tanah Pakistan. Mustafa menghajar Raju agar tidak lagi mengulangi kesalahannya yang sok patriotis. Sementara Satya setiap hari berjuang untuk bertemu Bansuri Swaraj di rumahnya. Tapi usaha itu masih saja sia-sia. Satya bingung harus berbuat apa lagi. Pernikahannya dengan Murali juga tinggal 3 hari. Mereka harus secepatnya kembali ke desa. Untuk menarik perhatian Bansuri Swaraj, Satya berdandan layaknya pengantin. Satya rela basah kuyup diterpa hujan. Hati Bansuri pun luluh. Satya diizinkan masuk rumah. Setelah mendengar cerita Satya, Bansuri berjanji akan membantu pembebasan 22 nelayan yang ditahan pihak Pakistan. Satya dipersilahkan pulang mempersiapkan pernikahannya. Komitmen Bansuri membuat Satya bisa tenang. Tapi Satya juga sedih. Satya takut membayangkan penderitaan Raju setelah pulang ke desa. Hati Raju pasti akan hancur jika mengetahui Satya menikah dengan orang lain. Janji Bansuri Swaraj benar-benar ditepati. Kelompok Raju berhasil dibebaskan. Raju sudah tidak sabar untuk segera bertemu Satya. Proses pembebasan dilakukan di perbatasan. Pejabat dari kedua belah pihak ada di sana. Kepala sipir penjara Fahad Mustafa membebaskan mereka dengan senyuman. Satu persatu para tahanan dipanggil untuk melewati perbatasan. Satya yang menunggu di dekat perbatasan sangat bahagia. Tapi ketika nama Raju disebut, Satya memilih pergi menjauh. Dia sudah bisa pulang ke desa dengan tenang. Raju dan kelompoknya saling menunggu, tapi anehnya nelayan bernama Laksman tidak disebut. Petugas menganggap semua daftar tahanan yang dibebaskan sudah habis. Raju jadi panik. Mustafa sendiri bingung nama Laksman tidak ada dalam daftar.
Laksman yang sudah tidak sabar bebas berusaha menerobos perbatasan, tapi tentara Pakistan bergerak cepat menodongkan senjata. Ternyata Laksman memang tidak masuk dalam daftar. Penyebabnya Laksman tidak memiliki identitas kependudukan seperti KTP. Laksman sangat menyesal meremehkan pentingnya kartu identitas. Mustafa berjanji akan membebaskan Laksman seminggu ke depan. Raju dan yang lain dipersilahkan pulang ke India terlebih dahulu. Tapi Raju tidak mau. Raju tidak mungkin meninggalkan Laksman seorang diri. Sida membujuk Raju agar ikut pulang. Raju tetap kokoh dengan pendiriannya. Sida jadi kesal dan memberitahu Raju rahasia penting. Jika kamu tidak pulang sekarang, kamu akan kehilangan Satya. Dia akan menikah besok, ungkap Sida. Raju tidak percaya dengan kata-kata Sida. Tapi setelah diperlihatkan surat undangan pernikahan Satya, sekujur tubuh Raju lemas. Raju tidak bisa berkata apa-apa. Air matanya menetes begitu saja. Raju tidak pernah menyangka kekasihnya itu akan menjadi istri orang lain. Dada Raju terasa sesak. Hatinya perih, dan pedih sekali. Bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi? Setengah kewarasan Raju seperti terbang melayang. Raju kecewa tidak diberitahu sejak awal. Sida beralasan pernikahan Satya bisa dibatalkan setelah Raju pulang. Tidak mungkin juga Satya akan menikah dengan orang lain selama ada Raju. Ayo kita pulang sekarang, ujar Sida. Raju justru membuat keputusan mengejutkan. Dia memilih melompati perbatasan untuk tetap menemani Laksman. Raju hanya akan pulang bersama Laksman. Itulah bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang tandel. Sida dan yang lain terpaksa ikut tidak pulang. Semua itu membuat Mustafa kagum, terutama kepada Raju yang sangat layak menyandang gelar tandel. Mustafa meminta kedutaan besar India untuk mengurus kepulangan Laksman. Pejabat kedutaan pun berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menerbitkan KTP Laksman. Mereka diburu waktu, karena jika sudah pukul 12 malam, upaya pembebasan Laksman tidak bisa dilakukan. Setelah perjuangan berjam-jam dan melibatkan banyak pihak, surat identitas Laksman berhasil diterbitkan. Tapi semua itu sia-sia karena waktu sudah melebihi pukul 12 malam. Suasana jadi hening. Harapan Raju bisa pulang bersama Laksman pupus. Tapi Mustafa berbaik hati kepada warga India. Mustafa meminta pembebasan dicatat pukul 11.55 malam. Langkah itu sama sekali tidak melanggar hukum. Mustafa menggunakan waktu Pakistan yang belum pukul 12 malam. Akhirnya Laksman bisa dibebaskan. Raju dan yang lain bersuka cita. Mereka bisa pulang bersama-sama berkat bantuan Mustafa. Keesokan harinya, Satya sudah sampai kampung halaman menggunakan kereta api. Anggota keluarga sudah menunggu karena hari itu Satya dan Murali akan menikah. Satya justru menunjukkan wajah sedih saat disinggung soal pernikahan. Tapi raut wajah Satya berubah ketika melihat bendera nelayan tidak ada berkibar. Itu tandanya Raju dan yang lain sudah sampai desa terlebih dahulu. Ternyata Murali telah membelikan tiket pesawat untuk rombongan Raju sehingga sampai desa lebih cepat. Bukan itu saja, Murali juga tidak mau memaksakan pernikahan. Murali akan bahagia jika Satya bisa hidup bahagia bersama Raju. Sungguh tidak mudah menjadi Murali yang berhati besar. Satya menangis bahagia. Dia berlari untuk bertemu Raju. Setelah berada di hadapan Raju, Satya kembali menangis, mengenang perjuangannya membebaskan Raju. Akhirnya mereka bisa hidup bersama. Kisah cinta itu berakhir bahagia. Film pun selesai di sana. Sudah dulu ya, sampai jumpa.